adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Walaupun saat ini adik-adik di rumah masih mengikuti kegiatan sekolah minggu lewat live streaming, tetapi kakak pengasuh yakin Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik semua. Oke adik-adik, kita akan mulai kegiatan sekolah minggu kita di saat ini, di mana materi pelajaran kita yaitu program sajiannya masih dalam lingkup gereja. Pokok bahasan sejarah pekabaran Injil di Indonesia, subpokok bahasan sejarah pekabaran Injil di Maluku. Dan materi bacaan kita di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 10 pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan berita firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah boleh berdoa. Amin. Matius pasal 10 pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Yesus mengutus ke-12 rasul. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Adik-adik, sebelum Injil masuk di Maluku, sudah ada agama, yaitu agama suku dan agama Islam. Agama suku adalah agama dibawa oleh suku-suku dari luar Indonesia, dan kepercayaan mereka yaitu kepada tete nenek moyang, binatang, pohon, dan batu-batu besar yang dianggap oleh mereka yaitu dapat memberikan kekuatan dan menolong mereka, dan juga dapat menghukum mereka apabila mereka tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada. Dan agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang Persia dari Hindia Barat pada akhir abad ke-13. Dan pada saat itu banyak sekali orang Maluku yang masuk agama Islam, seperti para sultan, raja yang memerintah di tempat di Maluku pada waktu orang-orang tinggal di kota pelabuhan dan sekitarnya, karena para pedagang juga tinggal di situ. Pada tahun 1522 datanglah orang-orang Portugis di kota Ternate. Mereka beragama Roma Katolik. Di antara mereka ada pekabaran Injil seperti Simon Vaz yang memberitakan Injil di Halmahera Utara, kemudian meninggal dunia sebagai martir atau mati syahid. Dan pada tahun 1536 di Halmahera Utara. Pekabaran Injil lain yang bernama Franciscus Xavierus, ia datang juga pada tahun 1546 dan memberitakan Injil kepada orang-orang di Ambon. Dan pada bulan Februari tahun 1546 terjadi ibadah pertama yang dilaksanakan di Benteng Victoria, sekaligus dilakukan baptisan kudus. Adik-adik, Franciscus Xavierus pergi ke Lease, Bacan, Halmahera, Ternate, Morotai, Tidore, dan mengabarkan Injil di situ dengan cara metode yaitu mengajar penduduk, menghafal pengakuan Imam Rasuli, doa Bapa Kami, hukum kasih. Karena pekabar Injil pada waktu itu sangat sedikit, sehingga Franciscus Xavierus tidak bisa berada lama di situ atau di suatu tempat. Ia hanya berada beberapa hari saja, kemudian pergi ke tempat lain sampai akhirnya ia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Jepang. Akibat tidak ada pembinaan lanjutan kepada orang-orang yang telah masuk Kristen dan menyebabkan banyak orang kembali ke agama semula, yaitu agama suku, di mana kepercayaan mereka yaitu kepada tete nenek moyang, binatang, batu-batu, serta pohon-pohon besar yang dianggap mereka dapat memberikan kekuatan yang besar bagi mereka, sehingga saat itu terjadi krisis iman bagi orang Maluku di saat itu. Sehingga orang Maluku saat itu dikatakan adalah orang Maluku, iman mereka itu kue lapis, yaitu mereka
hanya terlihat sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka lebih percaya kepada nenek moyang, binatang-binatang, batu-batu besar, dan pohon-pohon yang mereka sembah di saat itu. Nah adik-adik, ternyata keadaan seperti ini terus ada sampai pada tahun 1602, datang orang-orang Belanda ke Indonesia dan juga ke Maluku. Dan orang-orang Belanda ini banyak sekali beragama Kristen Protestan. Sesuai dengan aturan pada waktu itu bahwa siapapun yang punya negara yang menentukan agama, maka orang-orang beragama Kristen Katolik diharuskan untuk pindah dan menjadi Kristen Protestan. Karena Belanda berhasil mengusir Portugis dari Indonesia, sehingga Indonesia saat itu dikuasai oleh Belanda. Belanda pada waktu itu, adik-adik, ternyata mereka tinggal saat itu sangat lama, dan dari Belanda keadaan orang-orang Kristen di Maluku sangat memprihatinkan, sebab hidup Kristen mereka sudah hancur bercampur dengan kepercayaan kepada tetek nenek moyang dan sebagainya. Malah agama Kristen pada saat itu dianggap oleh penduduk yang beragama Islam sebagai agama Belanda. Oleh penduduk yang beragama Islam sebagai agama Belanda, di mana orang-orang Kristen dibenci, tetapi juga membenci orang-orang yang beragama Islam. Dan di saat itu, di mana baik orang Portugis maupun Belanda, juga para sultan raja yang memerintah di Maluku saling ingin menguasai daerah-daerah di Maluku yang pada saat itu kaya dengan rempah-rempah seperti cengkih dan pala yang sangat mahal harganya. Dan saat itu adik-adik, iman daripada orang Kristen saat itu juga sangat lemah atau krisis imannya itu. Mereka tidak ada lagi saling mengasihi, tetapi mereka saling membenci satu dengan yang lain. Padahal agama mengajarkan kita agar tetap saling mengasihi, bukan saling membenci. Adik-adik, pada tahun 1612 datang pendeta-pendeta dari Belanda ke Maluku, dan mereka terus melakukan pengabaran Injil, tapi kemudian kembali lagi ke Belanda. Akibatnya sejak tahun 1793 sampai awal tahun 1815 tidak ada pendeta seorang pun di Maluku. Dan pada tanggal 3 Maret tahun 1815 baru datang di Ambon pekabar Injil yang bernama Yosef Kam. Ia diberi gelar Rasul Maluku karena Yosef Kam bekerja keras untuk membina dan membangun kehidupan iman orang-orang Maluku. Dan cara atau metode yang dipakai oleh Yosef Kam saat itu ialah melaksanakan ibadah dengan menggunakan bahasa Melayu, melayani sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ia membuat perkumpulan-perkumpulan doa, mengajar dan membina anggota-anggota jemaat. Kemudian dengan perahu yang dibuatnya, ia berlayar dari Ambon ke tempat-tempat lain seperti Lease, Seram, Banda Ternate, Buru, Kei Aru, Tanimbar, Kisar, Leti, Mualakor, dan sebagainya. Ia mengunjungi orang-orang Kristen di tempat-tempat itu dan membaptis mereka serta melayani perjamuan kudus, juga mengajar dan membina orang Kristen, mengusahakan buku-buku nyanyian yang sampai saat ini masih dipakai seperti Mazmur dan Talil. Nah adik-adik, namun sayang dalam perjalanan kembali dari Maluku Tenggara, Yosef Kam akhirnya meninggal di Ambon, dan pemakamannya di belakang Soya, yaitu terdapat di halaman gereja Yosef Kam. Sekalipun Yosef Kam telah meninggal dunia, tetapi semangat untuk memberitakan Injil tidak pudar. Tapi Injil terus diberitakan oleh orang-orang Kristen, baik orang dewasa maupun anak-anak, di mana saja mereka berada. Ada yang memberitakan Injil seperti seorang pendeta, tetapi juga melayani orang-orang sakit di rumah sakit sebagai dokter, bidan, mengajar di sekolah atau di kampus sebagai seorang guru dan dosen. Bahkan menolong teman-temannya susah, menghibur teman yang berduka cita, mengasihi sesama manusia, baik orang Kristen pun bukan orang Kristen. Itu adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik saat ini? Adik-adik juga harus seperti Bapak Yosef Kam, yaitu terus memberitakan Injil lewat sikap dan perbuatan serta tindakan adik-adik semua. Seperti Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil, maka adik-adik pun demikian harus
tetap melayani Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil melalui sikap dan perbuatan adik-adik semua. Terima kasih. Kita punya materi kita di adik-adik, materi kita di saat ini sudah selesai. Kakak pengasuh akan mengakhiri materi kita ini dengan berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di mana adik-adik boleh mengikuti materi yang dibawakan oleh kakak pengasuh lewat live streaming. Ya Tuhan, berkati mereka semua ya Bapa, kiranya apa yang mereka dengar mereka dapat benar-benar memahami itu ya Tuhan, yang terutama lagi dapat memperlakukan itu dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami, terutama Bapak Presiden hingga Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota di dalam menyikapi virus corona yang sedang terjadi kepada kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka ya Tuhan, agar kebijakan-kebijakan apapun yang mereka ambil dapat menyelesaikan masalah ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kami, Tuhan akan mengangkat kami dari setiap permasalahan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan Yesus. Bapak, inilah kami semua. Kami sadar sungguh Tuhan, kami masih jauh dari apa yang telah Tuhan kehendaki bagi kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama menyertai kami. Ampunilah setiap salah dan dosa yang selalu kami buat melawan kehendak-Mu Bapa. Lalu ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom.